Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu dengan kemenangan 4-1 atas Real Sociedad dan kembali ke puncak klasemen. Alvaro Arbeloa memuji performa tim usai laga tersebut dan langsung mengalihkan fokus ke Benfica. Sementara itu, Federico Valverde mengungkap fondasi taktik Madrid yang menjadi kunci kemenangan. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid tampil gemilang saat menaklukkan Real Sociedad dengan skor 4-1 di Santiago Bernabeu. Sejak menit awal, pasukan Alvaro Arbeloa langsung menggebrak dengan permainan ofensif dan pressing tinggi. Gol pembuka lahir hanya beberapa menit setelah kick-off. Gonzalo Garcia, yang dipercaya menggantikan Kylian Mbappe, sukses menyambut umpan silang akurat Trent Alexander-Arnold dan membawa Madrid unggul 1-0. Awal sempurna itu sempat membuat tuan rumah berada di atas angin. Namun setelah gol cepat tersebut, Madrid sedikit kehilangan momentum. Sociedad mulai berani keluar menyerang dan mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-21 setelah Dean Huijsen menjatuhkan Yangel Herrera di kotak terlarang. Mikel Oyarzabal yang menjadi algojo sukses menaklukkan Thibaut Courtois dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Respons Madrid sangat cepat. Hanya berselang beberapa menit, giliran tuan rumah memperoleh penalti setelah Vinicius Junior dijatuhkan John Aramburu. Vinicius sendiri maju sebagai eksekutor dan dengan tenang mengecoh Alex Remiro pada menit ke-25. Skor berubah menjadi 2-1. Keunggulan itu memantik kepercayaan diri Madrid. Tekanan terus dilancarkan hingga akhirnya Federico Valverde memperlebar jarak pada menit ke-31 lewat tendangan melengkung spektakuler ke sudut atas gawang. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Madrid tidak mengendurkan intensitas. Baru 3 menit berjalan, Vinicius kembali menjadi momok bagi pertahanan Sociedad. Setelah melakukan penetrasi dan melewati Aramburu dengan aksi cerdik, ia kembali dijatuhkan di kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih untuk ketiga kalinya dalam laga tersebut. Vinicius sekali lagi menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-48, mengubah skor menjadi 4-1. Meski sudah unggul jauh, Madrid tetap bermain menyerang dan menjaga tempo tinggi hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan ketajaman lini depan tanpa Mbappe, tetapi juga mentalitas tim dalam respons tekanan. Dengan 3 poin penting ini, Real Madrid sukses merebut kembali puncak klasemen dan mengirim pesan tegas kepada para pesaingnya dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, memberikan analisisnya dalam konferensi pers setelah kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabeu. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-8 beruntun Los Blancos di La Liga EA Sports dan memastikan mereka memuncaki klasemen. Arbeloa menilai laga berjalan sesuai ekspektasi. Ia menekankan bahwa Sociedad datang dengan performa impresif di bawah pelatih baru dan belum terkalahkan sebelumnya. Karena itu, ia memuji persiapan tim sepanjang pekan yang menurutnya terlihat jelas dalam performa di lapangan. Sorotan khusus diberikan kepada Vinicius Junior. Arbeloa menyebut sang winger tampil luar biasa dalam sebulan terakhir, bukan hanya pada pertandingan ini. Menurutnya, Vinicius adalah pemain penentu yang melampaui sekadar statistik gol dan assist. Ia bahkan menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan merasa beruntung memilikinya di skuad. Mengenai rencana permainan, Arbeloa mengungkapkan bahwa timnya sudah mengantisipasi pressing tinggi dan kemampuan serangan balik cepat Sociedad. Madrid berupaya mengontrol transisi agar tidak memberi ruang bagi lawan untuk melancarkan serangan balik berbahaya. Ia juga memuji soliditas pertahanan tim, seraya menyoroti manfaat tidak adanya pertandingan tengah pekan yang memberi waktu latihan lebih optimal. Menurutnya, kerja keras selama sepekan berbuah pada organisasi permainan yang lebih rapi. Terkait kondisi Kylian Mbappe menjelang laga melawan Benfica di Lisbon, Arbeloa memastikan sang pemain dalam kondisi sangat baik. Keputusan tidak memainkannya melawan Sociedad diambil demi menghindari risiko dan memastikan kebugarannya untuk pertandingan penting Liga Champions. Arbeloa juga memuji adaptasi cepat Trent Alexander-Arnold, yang menurutnya menunjukkan kecerdasan permainan luar biasa serta pemahaman taktik yang mengesankan. Menutup konferensi pers, Arbeloa menegaskan kesiapan tim menghadapi Benfica. Ia menyadari tantangan besar yang menanti,
namun menekankan bahwa duel-duel leg tersebut harus dijalani dengan mentalitas untuk menang dan tampil maksimal sejak awal. Di balik kemenangan meyakinkan 4-1 atas Real Sociedad, Federico Valverde mengungkap detail pendekatan taktik Real Madrid. Tampil sebagai kapten, gelandang Uruguay itu menegaskan bahwa struktur pertahanan dan kerja kolektif menjadi fondasi utama keberhasilan tim. Valverde menilai kekompakan sebagai aspek paling krusial dalam laga tersebut. Ia menyadari Sociedad memiliki kualitas distribusi bola yang baik serta mobilitas tinggi di lini tengah, sehingga Madrid harus menjaga jarak antar lini tetap rapat. Kami berusaha untuk tetap kompak saat bertahan. Kami tahu mereka adalah tim yang mengoper bola dengan sangat baik dan banyak bergerak di antara lini tengah kami, jadi kami harus tetap rapat, ujarnya kepada situs resmi klub. Pernyataan itu mencerminkan pendekatan Alvaro Arbeloa yang menekankan organisasi pertahanan solid dan transisi cepat. Madrid berupaya menutup ruang progresi vertikal lawan sekaligus menjaga koordinasi antara lini tengah dan lini depan. Hasilnya, Sociedad kesulitan mengembangkan permainan secara konsisten. Selain disiplin bertahan, efektivitas serangan juga menjadi kunci. Valverde sendiri mencetak gol spektakuler lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-31, yang memperlebar keunggulan sekaligus memukul mental lawan. Ia menegaskan bahwa gol tersebut merupakan buah dari latihan intens bersama staf pelatih, khususnya dalam menyempurnakan akurasi tembakan. Gol itu mempertegas peran Valverde sebagai gelandang komplet, agresif dalam duel, dinamis dalam transisi, dan kini semakin produktif. Lebih dari sekadar kontribusi individu, ia menekankan bahwa kerja keras seluruh tim menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Dengan kombinasi disiplin bertahan dan serangan efektif, Real Madrid tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga mempertahankan momentum dalam persaingan ketat perebutan gelar La Liga. Musim ini bukan periode terbaik bagi Antonio Rudiger. Perkembangannya bersama Real Madrid sempat terhambat oleh berbagai masalah cedera, terutama setelah semifinal Super Copa. Situasi tersebut bahkan memunculkan tanda tanya mengenai masa depannya di Santiago Bernabeu, mengingat kontraknya akan berakhir pada akhir musim. Bek asal Jerman itu memang sempat menepi dalam beberapa pekan terakhir. Namun, ia telah kembali ke skuad dan tampil saat menghadapi Real Sociedad. Kembalinya Rudiger menjadi kabar positif, terutama di tengah jadwal padat dan krusial yang menanti Los Blancos. Menurut laporan Marca, Real Madrid menaruh harapan besar pada kondisi fisik sang bek. Klub ingin proses pemulihannya berjalan maksimal tanpa gangguan cedera lanjutan. Stabilitas lini belakang menjadi prioritas, apalagi memasuki fase penentuan musim. Rudiger dinilai sebagai sosok ideal, khususnya untuk laga-laga besar Liga Champions. Pengalamannya tak diragukan lagi. Ia telah mencatat sekitar 70 penampilan di kompetisi elit Eropa tersebut dan meraih 2 gelar juara. Salah satu momen paling menonjol adalah saat ia menjadi bagian penting dalam keberhasilan Madrid menjuarai Liga Champions 2024 setelah mengalahkan Borussia Dortmund di final. Kini, Madrid bersiap menghadapi Sal Benfica pada babak playoff knockout. Pertemuan ini menyimpan memori kurang menyenangkan, mengingat pada fase Liga sebelumnya Benfica mampu mencetak 4 gol, termasuk gol telat dari kiper mereka, Anatoli Trubin. Dalam konteks tersebut, kehadiran Rudiger yang sepenuhnya bugar menjadi krusial. Pengalaman, kepemimpinan, dan ketangguhannya di laga besar diharapkan mampu memberikan rasa aman di lini pertahanan. Madrid tak ingin mengulang kesalahan yang sama, dan mereka tahu, untuk menghadapi atmosfer panas di Lisbon, dibutuhkan bek dengan mentalitas serta jam terbang tinggi seperti Rudiger. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!